Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang terhormat Ibu Rida Ristiana SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpajakan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Perkenalkan, nama saya Dila Ayuning Tias sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang perencanaan pajak PPh pasal 23. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Asa Ayu Alvina, Alvina Damayanti, Nurhaliza, Dea Nisa Uljannah, Amelia Alda, Devi Efriani, Elmawati, dan yang terakhir Alvina Fitriani. Adapun pembahasan pada presentasi kami yaitu definisi PPh pasal 23, pemotong PPh pasal 23, konsep dasar penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, tarif dan objek PPh pasal 23, pengertian dari tarif dan objek PPh pasal 23, yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23, saat terutang PPh pasal 23 dan waktu penyetoran dan pelaporan, jumlah bruto, dan yang terakhir ada studi kasus PPh pasal 23. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke materi yang pertama. Perencanaan PPh pasal 23. Apa sih definisi PPh pasal 23? Nah, pada dasarnya, PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap atas penghasilan dari penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan pemberian jasa tertentu. Pada umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan. Kemudian, siapa saja sih pemotong PPh pasal 23? Pemotong PPh pasal 23 adalah pemerintah, penyelenggara pemerintah, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, subjek pajak badan dalam negeri, badan usaha tetap, dan wajib pajak pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Selanjutnya, apa sih konsep dasar penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 23? Nah, yang pertama adalah orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri atau badan usaha tetap atas passive income yang ia terima. Bisa dari dividen, bunga, royalti, dan sewa. Jadi, orang pribadi juga bisa dipotong PPh pasal 23, tapi hanya atas passive income-nya saja. Kemudian yang kedua, badan dalam negeri atau badan usaha tetap atas aktif income yang ia terima, seperti hadiah atau penghargaan, atau bahkan jenis jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 Tahun 2015. Nah, dari konsep dasar ini bisa dilihat bahwa pada dasarnya yang dikenakan PPh pasal 23 itu adalah badan. Orang pribadi bisa dipotong hanya atas passive income-nya saja. Kalau badan bisa dikenakan atas passive income dan active income. Selanjutnya, berapa sih tarif dan objek PPh pasal 23? Nah, tarif objek PPh pasal 23 untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya adalah 15%. Dan untuk sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
penggunaan harta, dan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain adalah 2%. Jumlah bruto tidak termasuk PPN. Penerima tidak ada NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Nah teman-teman, yuk kita bahas lebih lanjut lagi tentang tarif dan objek PPh pasal 23. Yang pertama, dividen. Nah teman-teman, dividen di sini ada yang menjadi objek PPh pasal 23, yaitu atas dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi. Perlu kita ingat kembali teman-teman, yang mendapatkan tarif 15% hanya objek PPh pasal 23. Lalu yang kedua ada objek PPh pasal 17 ayat 2C atau final, yaitu dividen diterima orang pribadi. Kemudian ada dividen bukan objek pajak, yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT, koperasi atau sejenisnya, BUMN atau BUMD yang merupakan wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, dalam hal penerima dividen adalah PT, BUMN, dan BUMD kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Nah, lalu untuk penyetoran PPh pasal 23 atas dividen ini memiliki kode. Kodenya adalah kode akun pajak, yaitu 411124. Sedangkan kode jenis setoran yaitu 101. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga ada yang objek PPh pasal 23, yaitu bunga pinjaman, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Lalu ada juga objek PPh final. Teman-teman harus ingat apa yang ada di objek PPh final, yaitu ada bunga deposito, diskonto, SBI. Selanjutnya yaitu ada bunga obligasi, lalu ada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota. Itu objek final, bukan objek D3. Lalu ada juga objek bunga yang tidak dipotong, yaitu apa? Yang pertama, penghasilan dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua yaitu penghasilan dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyaluran pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Itu ya teman-teman, jadi bunga ini ada 3 macam. Anda perlu bisa membedakannya. Oke, lalu untuk kalian yang mau motong PPh atas bunga, ini kode atas pajaknya yaitu 411124 dan kode jenisnya yaitu 102. Jangan sampai salah ya teman-teman. Selanjutnya kita harus bisa membedakan apa itu premium dan diskonto. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Sebagai contoh, penghasilan bagi penerbit obligasi. Lalu diskonto yaitu terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Sebagai contoh, penghasilan bagi pembeli obligasi. Di sini saya akan memberi contohnya. Misalkan PT Dadidu membayar bunga pinjaman kepada PT Sakato sebesar 15 juta.
PT Dadidu wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 15% dikali 15 juta, yaitu didapatkan hasil 2.250.000. Dan jika PT Dadidu membayar bunga pinjaman kepada Pak Toha Abdullah sebesar 15 juta, lalu PT Dadidu ini wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 15% dikali 15 juta, didapatkan 2.250.000. Jika Toha Abdullah tidak mempunyai NPWP, maka yang harus dipotong adalah sebesar 4.500.000. Jadi berbeda ya teman-teman antara yang mempunyai NPWP dan tidak mempunyai NPWP. Materi selanjutnya yaitu royalti. Royalti ini banyak sekali macamnya. Royalti seringkali kita sangkutkan dengan haki atau hak atas kekayaan intelektual, hak cipta dalam bidang kesenian, karya ilmiah, dan sebagainya. Tetapi jika kita lihat lagi dari sisi pajak, royalti ini memiliki definisi yang cukup banyak. Kalian semua dapat melihat dalam layar tampilan kalian mulai dari poin 1 hingga poin 6. Royalti juga termasuk hak menggunakan peralatan, pemberian pengetahuan dan informasi dan sebagainya. Nah, jika Anda ingin memotong PPh pasal 23 atas royalti, untuk menyetornya kalian memerlukan kode akun pajak yaitu 411124 dengan kode jenis setoran yaitu 103. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tarif dan objek PPh pasal 23 atas hadiah. Dalam ketentuan perpajakan, hadiah memiliki beberapa perlakuan. Ada yang dipotong PPh final, ada yang dipotong PPh tidak final, serta ada yang dikecualikan dari objek pemotongan. Yang pertama, hadiah undian. Hadiah undian ini dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif sebesar 25%. Kemudian ada hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Ketiganya ini dikenakan PPh tidak final. Perbedaannya terletak pada penerimanya. Jika penerimanya adalah WPDN orang pribadi, maka dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif sebesar 5%. Jika penerimanya adalah WPDN badan atau BUT, maka dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 15%. Dan jika penerimanya adalah WPLN selain BUT, maka dikenakan PPh pasal 26. Selanjutnya, hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa dengan syarat diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi, dan hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir dikecualikan dari objek pemotongan. Oke, kita lanjut ke penjelasan lebih detail terkait hadiah yang dikenakan PPh pasal 23. Untuk objek pajaknya adalah hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Dan subjek pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri badan termasuk bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian, kapan sih PPh pasal 23 ini terutang? PPh pasal 23 atas hadiah ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu. Nah, untuk tarifnya ini adalah sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto. Selanjutnya, terkait penyetoran dan pelaporan. PPh pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh pasal 23 harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan kode akun pajak 411124 dan kode jenis setoran pajak 100.
Nah, pemotong PPh pasal 23 ini wajib melaporkan pemotongan PPh pasal 23 dengan menyampaikan SPT masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Oke teman-teman, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tarif dan objek PPh pasal 23 atas sewa. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tarif dan objek pajak PPh pasal 23 atas sewa, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud PPh pasal 23 atas sewa? PPh pasal 23 atas sewa ini adalah pajak yang dikenakan atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan, dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Lalu, bagaimana jika pihak yang menyewa ini tidak ber-NPWP? Nah, bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23 atau dipajaki dengan tarif sebesar 4%. Kemudian untuk sewa yang menjadi objek PPh pasal 23 adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ini bisa sewa kendaraan, mesin, dan lain-lain dikenakan tarif sebesar 2%. Tapi kita juga perlu ingat bahwa ada objek yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu ada sewa tanah dan atau bangunan yang dikenakan tarif sebesar 10%. Kemudian ada juga sewa yang tidak dipotong pajak, yaitu sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Nah, kalau memotong PPh pasal 23 atas sewa, kode akun pajaknya 411124 dan kode jenis setorannya yaitu 100. Objek pajak PPh pasal 23 yang selanjutnya adalah jasa. Jasa yang menjadi objek pajak PPh pasal 21 yaitu jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Jasa yang menjadi objek pajak PPh pasal 23 jika dilakukan oleh badan dalam negeri atau BUT. Dan jenis jasanya adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Jenis jasa lainnya terdapat dalam PMK nomor 141 PMK 03 tahun 2015. Jasa yang menjadi objek pajak PPh pasal 26 yaitu jasa yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri. Lalu jasa yang menjadi objek pajak PPh final yaitu jasa konstruksi. Jika kalian melakukan pemotongan pajak atas PPh pasal 23 pada jasa ini, kode akun pajaknya adalah 411124, tetapi untuk kode jenis setorannya yaitu 104. Yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 menurut undang-undang, yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Syarat yang kedua, bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima,
sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Oke, sekarang kita lihat yang saat terutang PPh pasal 23 dan waktu penyetoran dan pelaporan. Teman-teman, saat terutangnya kapan? Saat terutang pada saat dibayarkannya penghasilan. Ada juga disediakan untuk dibayarkannya penghasilan tersebut, contohnya untuk dividen. Meskipun belum dibayar, bisa jadi sudah terutang, atau jumlah temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. Itulah saat terutangnya PPh pasal 23 bisa dibayarkan penghasilan disediakan untuk dibayarkan atau terutang atau jatuh tempo. Kapan waktu penyetornya dan pelapornya? Batas waktu penyetor adalah 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelapor SPT masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau pas hari libur, berarti boleh 1 hari kerja setelahnya. Oke. Teman-teman sekalian, ada definisi jumlah bruto. Teman-teman, jadi PPh pasal 23 itu dikenakanlah jumlah bruto. Jumlah bruto itu apa sih? Untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan bentuk apapun. Jadi seluruh jumlah penghasilan baik nilai material ataupun nilai jasa untuk catering. Tapi untuk selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan tapi tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium sebagai imbas hubungan dengan pekerja yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Pembayaran atas pengadaan atau pemberian barang atau material ini juga tidak termasuk. Pembayaran kepada pihak ketiga untuk selanjutnya dibayarkan melalui penyediaan jasa atau pembayaran penggantian biaya investment itu bisa dikurangkan dari nilai-nilai tadi, nilai seluruh penghasilan. Tapi kalau tidak ada bukti-bukti di atas jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran. Jadi kalau tidak bisa dipisahkan, tidak ada bukti, maka dari keseluruhan tadi dikenakan PPh pasal 23 tidak termasuk PPN. Contoh kasus PPh pasal 23. Yang pertama, tarif 15%. PPh 23 atas dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus atau sejenisnya selain yang ada di PPh 21 adalah 15% dikali jumlah bruto. Contoh soal, PT XYZ pada akhir tahun akan membagikan dividen sebesar 100 juta dan dibagikan sesuai dengan porsi kepemilikan atas saham. PT XYZ dimiliki oleh PT Abadi, PT Berkat, PT Cermat, PT Damai, dan Bapak Andi yang masing-masing memiliki saham 20%. Berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong dan disetorkan atas dividen yang dibagikan oleh PT XYZ? Jawab, masing-masing pemegang saham mendapat dividen sebesar 20% yaitu 200 juta. PPh 23 atas dividen. PT Abadi 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. PT Berkat 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. PT Cermat 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. PT Damai 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. Total 3 juta ditambah 3 juta ditambah 3 juta ditambah 3 juta sama dengan 12 juta. Jadi, total PPh 23 atas dividen yang harus dipotong PT XYZ adalah 12 juta. Sedangkan untuk Bapak Andi akan dipotong PPh 21 final. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir dengan kode penyetoran PPh 23 atas dividen adalah 411124 strip 101 sebesar 12 juta dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya tarif 2%. PPh 23 atas sewa dan jasa adalah 2% dikali penghasilan bruto. Contoh soal, pada PT ABC adalah perusahaan jasa sablon, kemudian setiap bulan
PT ABC melakukan perawatan terhadap mesin sablon. Pada Januari 2020, PT ABC menggunakan jasa PT Terpadu untuk melakukan perawatan mesin dengan biaya sebesar 2 juta. Karena ada pemesanan sablon yang melebihi kapasitas produksi, PT ABC juga menyewa alat sablon dari PT Rahmat sebesar 3 juta. Berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong dan disetorkan PT ABC bulan Januari 2020? Jawab, PPh 23 atas sewa 2% dikali 3 juta sama dengan 60.000. PPh 23 atas jasa 2% dikali 2 juta sama dengan 40.000. Jadi, total pemotongan dan penyetoran PT ABC adalah 100.000. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir dengan kode penyetoran PPh 23 atas sewa adalah 41124/100 sebesar 60.000. PPh 23 atas jasa adalah 41124/104 sebesar 40.000 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21 yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 23 Nomor 36 Tahun 2008. Demikian paparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.